Kalau ngomongin film Jepang, mungkin yang langsung kepikiran sama banyak orang itu anime, samurai, atau film-film studio Ghibli yang visualnya tuh cantik banget. Tapi sebenarnya daya tarik film Jepang bukan cuma soal visual atau animasinya aja. Ada cara mereka membangun suasana, menyampaikan emosi, dan bercerita yang bikin film Jepang itu terasa beda gitu dibanding film dari negara-negara lain. Hello everyone, back again with me Nisi, a college student in a film and animation major. Kalau kalian pernah nonton film Jepang, terus ngerasa filmnya tuh tenang banget gitu, atau bahkan agak beda dari film yang biasa kita tonton. Sebenarnya itu memang ciri khas dari sinema Jepang sendiri. Film Jepang seringkali nggak berusaha buat penonton tuh terpukau lewat ledakan yang besar atau konflik yang berlebihan, tapi lebih lewat suasana, emosi, dan detail-detail kecil yang terasa dekat dengan kehidupannya. Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih detail tentang gimana sih estetika film Jepang itu bisa terbentuk dan apa yang membuat sinema Jepang itu begitu khas dan berpengaruh di seluruh dunia. So, without further ado, let's get into the discussion. Ciri khas estetika film Jepang. Kalau bahas tentang estetika film Jepang, hal pertama yang paling terasa itu biasanya suasananya. Film Jepang itu punya gaya visual yang cenderung tenang, sepi, dan penuh perhatian terhadap detail-detail kecil. Mereka tuh sering menggunakan pencahayaan yang alami dan warna yang tidak terlalu mencolok supaya suasana tuh terasa lebih realistis dan hangat. Banyak juga film Jepang itu nampilin elemen alam seperti hujan, laut, angin, bunga-bunga sakura, atau langit sore sebagai bagian penting dari visual cerita mereka. Dalam banyak kasus, alam itu bukan cuma dijadikan latar belakang, tapi juga dipakai untuk memperkuat emosi karakter. Contohnya bisa dilihat dari film Wuthering With You karya Makoto Shinkai. Film ini itu menggunakan hujan bukan hanya sebagai elemen visual, tapi juga sebagai simbol kesepian, perubahan, dan hubungan antar karakter. Selain visual alam, film Jepang itu juga terkenal dengan komposisi gambar yang sangat detail. Penempatan objek dalam frame biasanya dipikirkan dengan matang supaya bisa menciptakan suasana tertentu. Kalau dalam anime, desain karakter Jepang itu juga sangat khas. Ekspresi wajah itu dibuat lebih dramatis agar emosinya tuh lebih mudah tersampaikan. Sedangkan desain visual karakternya itu dibuat unik supaya mudah diingat oleh para penonton. Film Jepang juga punya kecenderungan menggunakan ruang kosong atau keheningan. Mereka tidak takut membuat adegan tanpa dialog. Justru dari situ penonton tuh diberi ruang untuk ikut merasakan suasana dan memikirkan apa yang sedang dirasakan karakternya. Narasi dalam film Jepang. Cara bercerita film Jepang itu juga berbeda dibandingkan film mainstream pada umumnya. Film Jepang itu biasanya tidak terlalu fokus pada aksi besar atau konflik yang terus-menerus. Malahan, mereka itu lebih suka memperhatikan atau memperlihatkan perjalanan emosional karakter secara perlahan. Karena itu, ritme film Jepang itu sering terasa lambat. Tapi kelambatan itu sebenarnya dipakai supaya penonton tuh bisa benar-benar masuk ke dunia cerita dan memenuhi perasaan karakter. Contoh yang sangat terasa itu ada di Drive My Car. Film ini tuh punya tempo yang tenang dan banyak percakapan yang panjang. Tapi justru lewat proses itu, penonton tuh bisa memahami rasa kehilangan trauma yang dialami tokohnya. Nah, film Jepang itu juga sering menggunakan simbolisme daripada penjelasan secara langsung. Misalnya, hujan itu bisa dipakai sebagai simbol kesedihan, kereta sebagai simbol perjalanan hidup, dan bunga sakura mungkin sebagai lambang kehidupan yang indah tetapi sementara. Selain itu, Jepang juga mempunyai struktur cerita tradisional yang disebut Kisho Tenketsu. Struktur ini tuh tidak selalu bergantung pada konflik yang besar, melainkan pada perkembangan situasi dan perubahan perspektif. Karena itu, banyak film Jepang itu terasa lebih reflektif dibandingkan dramatis. Ending film Jepang itu juga sering dibuat menggantung atau open ending ya. Penonton tuh nggak selalu diberi jawaban pasti karena mereka tuh diajak untuk
ikut menafsirkan sendiri makna ceritanya. Karakter dalam film Jepang. Karakter dalam film Jepang biasanya tuh dibuat lebih realistis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mereka tuh bukan karakter yang sempurna atau selalu kuat gitu. Banyak tokoh dalam film Jepang itu justru digambarkan pemalu, kesepian, bingung dengan hidupnya, atau sulit mengungkapkan perasaan mereka. Hal ini tuh membuat karakter-karakter dalam film Jepang itu terasa lebih manusiawi, lebih realistis. Contohnya bisa dilihat dalam film A Silent Voice. Film ini itu mengangkat karakter yang penuh rasa bersalah dan kesulitan bersosialisasi setelah melakukan bullying saat kecil. Film Jepang juga sering memperlihatkan konflik batin antara apa yang diinginkan seseorang dengan kewajiban sosial yang harus dijalani. Dalam budaya Jepang ada konsep giri dan ninjo. Nah, giri ini berarti tanggung jawab atau kewajiban sosial. Sedangkan ninjo itu berarti perasaan pribadi. Jadi banyak karakter Jepang itu berada di tengah konflik itu. Mereka itu ingin mengikuti perasaan mereka sendiri, tapi juga takut mengecewakan keluarga atau lingkungan sekitar mereka. Karena itu, emosi dalam film Jepang sering terasa lebih dalam walaupun disampaikan secara halus. Pengaruh sejarah dan budaya Jepang. Estetika film Jepang tidak bisa dipisahkan dari budaya dan sejarah mereka. Jepang punya filosofi hidup yang sangat memengaruhi cara mereka tuh membuat film. Salah satunya adalah mono no aware, yaitu kesadaran bahwa semua hal di dunia itu bersifat sederhana. Filosofi ini membuat banyak film Jepang itu terasa melankolis dan menghargai momen-momen kecil dalam hidup. Contohnya bisa dilihat dari film 5 cm per second, film yang menggambarkan bagaimana hubungan manusia itu bisa berubah seiring waktu dan jarak. Selain itu ada juga filosofi wabi-sabi, yaitu menemukan keindahan dalam kesederhanaan dan ketidaksempurnaan. Karena itu visual film Jepang itu sering terlihat sederhana, tetapi tetap terasa indah dan emosional. Dari sisi sejarah, pengalaman Jepang setelah Perang Dunia Kedua itu juga sangat mempengaruhi perfilman mereka. Trauma akibat bom Hiroshima dan Nagasaki membuat banyak film Jepang tuh membahas tema ketakutan, kehancuran, dan krisis kemanusiaan. Contohnya ada dalam film Godzilla. Godzilla ini sebenarnya tuh bukan sekadar monster, tapi simbol ketakutan masyarakat Jepang terhadap senjata nuklir dan kehancuran perang. Ketika Jepang berkembang menjadi negara modern dengan teknologi yang maju, muncul juga film-film cyberpunk seperti Akira dan Ghost in the Shell yang membahas identitas manusia di era teknologi. Nilai sosial dalam film Jepang. Film Jepang juga banyak dipengaruhi oleh nilai sosial masyarakat mereka. Salah satu nilai yang paling sering muncul adalah pentingnya harmoni sosial dan hubungan antar manusia. Karena itu, banyak karakter Jepang itu berusaha menahan emosinya sendiri demi menjaga hubungan dengan orang lain. Film Jepang juga sering mengangkat kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Genre seperti ini itu banyak dikenal dengan istilah shomingeki, yaitu cerita tentang keluarga, pekerjaan, hubungan orang tua dan anak, atau kehidupan rumah tangga. Contohnya bisa dilihat dalam film Tokyo Story karya Yasujiro Ozu. Film ini tuh hanya menceritakan hubungan sederhana antara orang tua dan anak-anaknya, tetapi emosinya tuh sangat kuat karena terasa realistis dan dekat dengan kehidupan nyata. Selain itu, kritik sosial dalam film Jepang itu sering disampaikan secara tidak langsung. Mereka lebih suka menggunakan simbol, suasana, dan konflik kecil untuk menggambarkan masalah sosial seperti tekanan kerja, kesepian di kota besar, atau kesehatan mental. Gaya penyutradaraan film Jepang. Kalau dari segi penyutradaraannya, film Jepang tuh terkenal dengan gaya visual yang tenang dan artistik. Sutradara Jepang sering menggunakan kamera statis, gerakan lambat, dan pengambilan gambar jarak jauh supaya penonton tuh bisa memperhatikan detail dalam frame. Mereka juga sering menggunakan adegan transisi berupa suasana kota, langit, jalan kosong, atau kereta yang lewat. Teknik ini disebut dengan pillow shot dan berfungsi sebagai jeda emosional bagi penonton. Salah satu sutradara yang terkenal dengan gaya ini adalah
Yasujiro Ozu. Ozu bahkan sering menaruh kamera rendah seperti posisi orang duduk di tatami, sehingga penonton terasa seperti berada langsung dalam ruangan bersama karakter. Berbeda lagi dengan Akira Kurosawa yang terkenal lewat penggunaan cuaca, gerakan kamera, dan komposisi visual yang dramatis. Filmnya seperti Seven Samurai bahkan menjadi inspirasi bagi banyak film Hollywood modern. Sementara Hayao Miyazaki terkenal karena mampu membuat dunia fantasi terasa hidup dan emosional lewat detail lingkungan dan hubungan manusia dengan alam. Jadi, bisa disimpulkan nih, kalau estetika film Jepang itu bukan hanya soal visual yang indah, tetapi juga tentang bagaimana mereka menyampaikan emosi, filosofi hidup, dan makna kehidupan lewat cara yang halus dan sederhana. Film Jepang menunjukkan bahwa adegan yang tenang bisa terasa sangat kuat kalau dibuat dengan perhatian terhadap suasana dan emosi karakter. Mungkin itulah alasan kenapa sinema Jepang tetap punya tempat spesial di hati banyak penonton di seluruh dunia. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan kita hari ini. Thank you udah dengerin, and see you when I see you.